Bismillahirrahmanirrahim. Di mana letak keadilan Allah? Kalau ada orang beriman berbuat maksiat saat di dunia, kok bisa masuk surga saat di akhirat? Sementara ada orang tidak beriman, amal baiknya kelihatan banyak di dunia. Bantu orang, gak pernah mabuk, gak pernah bunuh orang, gak pernah macam-macam, suka bantu, suka nyumbang, suka macam-macam. Tapi dia gak beriman, kok bisa masuk neraka? Di mana keadilan Allah? Halo? Pernah dengar pertanyaan ini? Itu pertanyaan itu kalau muncul sekarang itu sebetulnya pertanyaan yang telat. 15 abad yang lalu sudah ada pertanyaan serupa. Jadi kalau ada yang bertanya seperti itu, terima kasih Bu, Pak, pertanyaan bagus sekali. Itu di antara sekian pertanyaan Anda yang paling bagus untuk saat ini. Cuman memang agak telat pertanyaan ini. 15 abad yang lalu sudah ada yang bertanya seperti Bapak dan Ibu. Nah, siapa yang bertanya itu? Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, itu si fulan belum beriman tapi amal baiknya kelihatan banyak banget, suka bantu, suka nyumbang, suka ini, suka itu, nanti di akhirat masuk surga enggak? Anda tahu, begitu pertanyaan itu muncul, yang turun langsung surah dengan namanya Al-Furqan, ayat yang ke-23. Tuh. Ya, kalau Anda nggak belajar nih isi-isi di Quran, kadang-kadang tuh logika semacam ini kalau iman kita lemah itu bisa langsung jatuh seketika. Dan ketika jatuh pada titik nol itu mudah diarahkan kemanapun. Banyak orang di brainwash kemudian jadi pindah kemana aja. Bahkan nanti bisa keras, bisa kasar, bisa tembak orang, bunuh orang, kerjain ini, kerjain itu. Yang tadinya baik tiba-tiba bisa jadi bermusuhan, bisa jadi macam-macam. Itu hati-hati. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Quran surah ke-25 ayat 23. Ini lihat sini. Saya berikan dulu petanya, gambaran singkatnya. Kita tinggal di mana sekarang? Di bumi. Oh. Kenapa? Oh, ya sudah. Kalau sudah tidak ada harapan untuk kehidupan di bumi, maka saya sarankan pindahlah ke Bekasi. Karena banyak sekali harapan di Bekasi. Harapan Indah, Duta Harapan, sampai ujung harapan. Sudah. Di bumi ini sifatnya sementara atau sementerus abadi? Karena itu sifatnya disebut dengan dunia namanya. Ad-dunya. Dunia itu bukan tempatnya, dunia itu sifatnya. Dunia. Di tempatnya ardun, tempat yang dipijak. Kita terjemahkan karena kita memijak bumi, maka terjemahkan dengan bumi. Sifatnya disebut dengan dunia dari kata dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Dana yadnu dunuwan wa dunyaan. Artinya bisa berarti sesuatu yang dekat dan singkat. Sangat singkat. Dekat, singkat. Wadanal jannataini, dan nanti saat masuk surga Anda bisa mendapatkan semua kenikmatan dekat sekali. Pengen anggur sambil bertelekan, petik. Pengen pisang, ambil. Pengen apel, ambil. Nggak susah, enak, nikmat. Wadanal jannataini dan. Baik. Dunia itu sifat dari kata dana, mengambil makna yang kedua, sesuatu yang singkat. Kenapa kehidupan di bumi disebut dengan dunia? Ingin menunjukkan bahwa semua yang kita jalani rasanya teramat singkat, masanya begitu dekat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu, ya iya, sudah punya cucu 5. Kayaknya baru kemarin kita ketemu, ya iya, sekarang sudah ketemu lagi sekarang. Kayaknya baru tadi pagi kita merencanakan taklim, hari ini sudah ada di sini. Kayaknya teman-teman sekalian, dan terasa begitu singkat, kayaknya baru ini, kayaknya baru itu, dan semua sudah berlalu cukup sekian lama. Ini kehidupan di bumi itu semuanya singkat, karena itu disebut dengan dunia sifatnya. Jelas di sini? Walaupun bahasa Al-Qur'annya disebut dengan ardun, tempatnya. Ardun itu setiap tempat yang dipijak. Nah, karena kita memijak bumi, maka bumi disebut ardun.
kalaupun Anda sedang misal jalan-jalan atau yang ada kegiatan lain keluar bumi. Misal saya tahun depan mau liburan ke bulan, gitu. Nah, begitu Anda menginjak bulan, maka bulan pun menjadi ardun. Ardun, bulannya bahasa Arabnya komarun. Komar itu bulan, badrun itu purnama. Coba ketika Anda keluar dari bumi memijak bulan dan menetap misalnya dalam beberapa waktu di situ, maka ketika Anda pijak itu menjadi ardun bagi Anda. Kalau sudah jadi ardun, maka tetap berlaku hukum zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan la ayatil liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuru qiyaman wa qu'udan wa 'ala. Di walaupun Anda ke bulan, ke tempat lain misalnya, Anda berpijak, maka tidak mengurangi nilai zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya contohkan bulan karena sudah ada orang yang pernah menginjak bulan. Ya, menurut sejarah. Siapa dia? Neil Armstrong, so lagi? Aldrin, ya ada 3 orang. Yang ketiga? Selamat namanya. Selamat ya. Armstrong dan Aldrin menginjak bulan dengan selamat. Ya. Nah ini, singkat. Ditulis. Masya Allah. Catatnya. Gak ada dalam sejarah itu. Baik. Pertama, Armstrong. Kedua, Aldrin. Ketiga, selamat. Dan jadi jangan main-main kalau sedang di bumi, sudah jangan main-main, itu singkat. Ingat, kita itu begitu singkat dan kita celakanya, kita tidak tahu kapan kita pulang. Ini masalahnya. Dan mungkin saja bisa terjadi kapan yang tidak kita kehendaki. Malam ini bisa, besok bisa, kita tidak tahu kapan pulang. Kalau Anda sudah merasa yakin akan pulang, akan meninggal dan begitu singkat, maka orang cerdas pasti akan menyiapkan bekal untuk pulangnya. Kita jangan main-main lagi. Ya, ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hambaku, aku ciptakan kau itu untuk banyak ibadah, jangan banyak mainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan kamu mesti yakin aku telah tentukan kadar rizkimu, jangan terlalu lelah. Kerja ini hanya untuk mengumpulkan. Aku udah bagi, kamu berikhtiar, kamu dapat. Kamu mendekat kepada saya untuk ibadah, saya berikan keberkahan dan luaskan rizkimu. Kamu tinggalkan saya untuk mencari dunia, maka saya akan buat kamu sibuk dalam urusan dunia. Kamu merangkak mencari dunia, sibuk. Malam mikirin dunia, sore mikirin dunia, siang mikirin dunia. Dan kata Allah, saya pastikan kamu pun tidak akan meraih lebih daripada apa yang telah aku tetapkan untukmu. Di bawah secapek Anda pun dapatnya cuma segitu juga. Jangan terlalu banyak mainnya. Nah, jadi ketika Anda tinggalkan ini, bumi, pindah kemudian di satu tempat persimpangan, alam pemisah, disebut dengan barzakh. Barzakh itu pemisah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, kemudian tempatnya disebut dengan kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti dari sini pindah kemudian ke akhirat. Di akhirat ini secara cepat baru kita bicara surga dan neraka. Surga dan neraka. Tengah-tengahnya ada Araf. Jadi kalau kita ingin bicara surga dengan neraka, fokus baik-baik, maka tempat yang dibicarakan bumi atau akhirat? Saya ulang. Di bumi ada surga tidak? Tidak. Ada neraka tidak? Tidak. Nah, di mana ada surga? Di akhirat. Kan pertanyaan tadi, kenapa dia tidak masuk surga, yang lain masuk surga? Berarti Anda sedang bicara hukum akhirat, bukan sedang bicara hukum dunia. Jelas? Nah, dalam kaidah mengatakan di setiap tempat yang berbeda pasti memiliki hukum yang tidak sama. Jangankan masalah akhirat, di bumi saja kalau tempatnya beda hukumnya tidak sama. Toilet Lebak Bulus akan beda dengan toilet Kampung Rambutan. Di sini bayar 1.000, sana 2.000. Parkiran sini 3.000, parkiran sana 4.000. Anda ke GGP dengan Grand Mall, jangan harap kemudian bayarnya sama. Saya dari GGP bayarnya segini, kenapa di sini beda? Kalau mau sama, Bapak parkir di Grand Mall sana. Bayarnya ke sini. Silahkan. Oh, itu baru hukum dunia. Maka apalagi ketika Anda akan bawa ke hukum akhirat. Kalau Anda ingin pindah ke tempat yang lebih hebat lagi, tempat yang lebih bagus lagi, maka jangan samakan dengan hukum yang pernah Anda dapati saat berada di bumi. Makanya jangankan hukumnya, benda-benda bumi pun gak akan dibawa ke akhirat. Makanya ketika seseorang kemudian wafat itu artinya meninggalkan bumi, meninggalkan dunia, maka disebutlah kemudian telah meninggal dunia.
Kenapa kalimatnya meninggal dunia? Orang sudah paham kok, wafat juga cukup wafat. Kenapa kalimat meninggal dunia dimunculkan? Maksudnya semua hukum-hukum dunia, bekal-bekal dunia akan ditinggalkan ketika dia meninggalkan tempat ini. Ayo, antum yang kumpulkan uang yang banyak, antum kumpulkan handphone yang banyak, yang paling canggih, kumpulkan mobil yang paling hebat, luaskan rumah antum, silahkan. Cuman saya kasih tahu dari sekarang, begitu antum meninggalkan dunia, antum akan meninggalkan semua yang antum banggakan itu. Jadi nggak usah takut. Kalau anda disebut oleh sementara orang kamu nggak kaya, nggak apa-apa, cukup hidup. Toh orang kaya juga kalau meninggal nggak akan dibawa kekayaannya. Silahkan cek, gelarnya sama, tinggalnya sama dalam tanah. Nggak percaya silahkan, dia meninggal, antum meninggal, sama aja. Nggak ada orang dikuburkan dengan mobilnya, dikuburkan dengan handphonenya, dengan rumahnya, dengan kebanggaannya, nggak ada. Kenapa? Karena yang dibawa ketika dia pulang ke tempat lain bukan bekal dunianya. Ini habis, tinggal. Apa yang dibawa ke akhirat? Yang dibawa itu bekal amal akhirat, bukan dunia. Jadi tidak adil kalau ada orang ke akhirat bawa bekal dunia, itu nggak adil. Yang adil itu siapkan bekal akhirat. Begitu kamu ingin ke sana, bawa bekal itu. Jelas? Nah sekarang persoalannya, apa bekal akhirat itu? Bekal akhirat itu cuma dua. Kalau ingin masuk surga, dua bekalnya. Satu iman, kedua amal soleh. Iman plus amal soleh. Gini caranya. Saya ulang. Satu iman, dua apa? Amal soleh. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas. Wa basyiril ladzina amanu, iman, wa amilus solihati, amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka orang yang punya iman dan membuktikan imannya dengan amal soleh itu, kami akan jamin muaranya dengan surga, dengan segala keindahannya. Sungai-sungai mengalir di bawahnya dengan segala ragam dan jenisnya. Ada air susu, ada macam-macam, ada madu dan sebagainya. Maka kalau anda ingin masuk ke surga, bekalnya cuma dua. Satu apa? Iman. Kedua apa? Amal soleh. Ini bekalnya. Pertama iman, diberikan bekal semua. Semua yang lahir itu membawa iman dalam dirinya. Cuman yang merubah itu lingkungannya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir dari rahim manusia manapun membawa fitrah. Fitrah diantaranya apa? Keimanan. Dari mana taunya? Buka Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu kepada din yang sesungguhnya, yang lurus, yang benar. Apa itu din? Islam. Tahu dari mana? Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Teruskan ayat yang tadi. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Din Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Dia orang itu semua lahir ada fitrah, fitrahnya itu beriman. Cuman sayang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Maka lingkungan abawa itu bukan cuma orang tua. Kadang orang tuanya muslim, disekolahkan di tempat yang bukan islami, terbawa, pindah keyakinan, iman hilang. Itu jadi masalah. Gaul di tempat orang yang tidak beriman, ke bawah, ngobrol diskusi ke bawah, pindah hilang keimanan. Itu bekal iman tidak ada, tinggal amal soleh. Apa bentuknya amal soleh? Nih, banyak. Setiap kegiatan kita berpeluang jadi amal soleh kalau dilakukan dengan iman. Contoh, mau duduk? Bismillah. Begitu saya duduk, itu kalimat bismillah ya, itu yang menjadikan duduk saya mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal soleh. Saya ulang ya, saya ulang. Fokus. Semua kegiatan di dalam Islam, dan saya pastikan kepada anda, saya mencoba untuk meneliti di beberapa yang lain, saya tidak temukan, cuma di Islam. Ya, ini kaidah kita. Jadi kalau ditanya bisa jawab, bukan dalam konteks merendahkan yang lain, tidak. Perhatikan baik-baik. Cuma di dalam Islam yang semua aktivitasnya itu bersanding dengan doa, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Silahkan cek. Bangun tidur kita ada doanya? Ada. Cek di tempat lain, anda tidak akan temukan. Bahkan diatur.